Kebetulan waktu itu awalnya kan suami yang pertama minta dibuatin. Sayang, tolong buatin dong tas warna HMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Rita Musdalifah di Q&A GZID Indonesian Channel. Di sini saya kedatangan tamu yang luar biasa, seorang ibu rumah tangga yang kreatif. Nah, sekarang kita sambut aja langsung. Kak Ayu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana usahanya sekarang, Bu? Lumayan lah untuk nambah-nambah kegiatan di rumah, untuk nambah-nambah uang belanja anak. Kalau boleh tahu ini apa namanya, Bu? Oh iya, ini saya perkenalkan ya. Ini namanya tas rajut, rajutan. Tas rajut. Iya. Tas rajut yang terbuat dari benang ya, Bu? Iya. Nah, benang. Luar biasa ya. Jadi sehari-hari Ibu membagikan waktu dengan membuat tas rajut ya. Itu berapa lama tuh, Bu, biasanya? Ya, di sela-sela kesibukan ngurus anak sama rumah tangga. Tergantung motifnya. Ada yang besar ya seperti yang ini nih, saya menghabiskan waktu 1 bulan ngerjainnya. Saya kan, tapi kan bagus banget nih ya. iya, saya kan ngerjainnya nggak melulu ngerja merajut aja, saya sambil masak, ngasuh anak lah, begitulah namanya ibu rumah tangga kan. Jadi dari kapan targetnya nih, Bu? Awalnya dari tahun 2016. Kebetulan tetangga di dekat rumah itu kan ada seorang guru, Bu Eli namanya. Dia guru merajut inilah di sekolah, guru kesenian. Jadi karena rasa bosan di rumah gitu kan, lihat ya kepikiran belajar. Kebetulan diajarin waktu itu kan, ayo sini ibu-ibu, siapa yang mau belajar, kita buat kampung kita ini kampung rajut. Dari awal penasaran, coba lama-lama bisa digeluti jadi bisnis kecil-kecilan ibu rumah tangga. Iya, ya, luar biasa. Jadi di sini, Bu, tingkat kesulitnya apa aja, Bu? Kalau misalnya selama merajut gitu, tingkat kesulitnya ada nggak? Sebenarnya kalau tingkat kesulitannya itu nggak begitu, cuman kalau masih baru awal-awal dia adalah pasti ada kesulitan kalau awal-awal. Tapi kalau begitu udah menguasai tekniknya, dia kan setiap pekerjaan itu ada tekniknya, ada celahnya. Begitu kita tahu celah kesulitannya, langsung bisa aja. Begitu ngeliat modelnya aja, kita lihat nanti orang pakai tas apa gitu, kita langsung tahu aja itu. Nggak perlu belajar lagi kalau udah tahu teknik dasarnya. Jadi kalau misalnya nih kan kita tahu nih Ibu buat, jadi pemasarannya kayak mana nih, Bu? Saya pemasarannya melalui dari mulut ke mulut, dari Facebook, jaringan sosial juga ya? Iya. Kebetulan waktu itu awalnya kan suami yang pertama minta dibuatin. Sayang, tolong buatin dong tas warna HMI, katanya hijau hitam. Biasa hijau hitam. Jadi ya saya buatin orderan pertama dari suami sendiri. Lama-lama karena dia bawa ke kantor, ketemu teman kan ada juga teman-teman yang request. Jadi udah banyak nih, Bu, teman-teman Ibu yang request di luar sana gitu. Alhamdulillah, awal-awalnya dia teman-teman sekolah dulu. Ada yang dari Rohul, ada yang ke Jakarta juga udah ada, ke Bagan. Pokoknya kalau pemasarannya melalui Facebook, dia teman-teman yang jauh-jauh. Kalau tetangga semua udah pada pinter merajut kan, sudah pada bisa, rata-rata bisa merajut. Jadi kalau misalnya orang-orang mau pesan nih harus itu dulu, request dulu sama Ibu atau gimana? Atau udah memang barangnya udah jadi? Enggak, kalau kita enggak nyediain stok, enggak nyediain barang jadi, karena kadang-kadang customer ini dia mintanya motif ini dong. Kebetulan kemarin ada teman kan, dia punya dompet kesayangan. Aduh, dompet kesayangannya saya masih bagus dalamnya, tapi yang di luarnya udah jelek gitu kan. Nah, bisa saya cover seperti ini. Ini dompet lama kan, cuman karena di luarnya udah jelek, jadi di cover begini, jadinya baru lagi deh. Berapa selamanya tahan tas-tas kayak gini nih, Bu?
sekiranya lah. Ya kalau nggak kebakar, insya Allah lama tahannya. Dia kan Kalau cuma udah dibenam. nggak tahan api aja dia. Luar biasa. Udah banyak Bu merek-merek apa aja nih Bu yang pernah Ibu buat, kayak tas atau apa gitu? Saya pernah bikin shawl, alas meja, tas, dompet. Rata-rata sih kebanyakan ibu-ibu pesannya tas sama Iya, tas. untuk tempat air minum seperti itu. Cantiknya ya, luar biasa kreatif. Jadi pembagian waktu Ibu sebagai ibu rumah tangga tuh bagaimana? Kan ada anak, suami gitu. Ya, kadang-kadang kalau pagi-pagi sudah beres semua kerjaan dapur kan, sudah masak, sudah ngantar bekal anak ke sekolah kan. Nah, yang si kecil udah tidur, barulah merajut. Nanti nangis anak, berhenti dulu. Oh, gitu ya, Kadang, ya. cuman terkadang ini ada orang yang minta nih, kadang kan saya mau pergi pesta hari Minggu, bisa nggak selesai hari Minggu? Ayo terpaksa dikejarin, harus Itu bisa ya. sehari itu Bu? Bisa tergantung. Kalau yang motifnya biasa-biasa, dia kan motifnya ada motif kayak seperti ini kan, motif strawberry, Oh, motif iya, apa, dia tergantung. Kalau yang motif seperti ini bisa 1 hari selesai gitu. Satu hari biasa. Satu hari Soalnya nggak selesai. terlalu banyak ya kan Bu, Iya, belangnya. Tapi iya. kan kalau misalnya banyak warna itunya Iya, kan susah juga ya. Iya. Butuh beberapa hari juga gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nih pembuatannya ini kayak gini nih, jadi kayak mana tuh Bu? Caranya tuh Ibu buatnya kreatif banget malah. Ya, ini sedikit informasi buat ibu-ibu di luar sana yang nggak punya kegiatan lain selain ngurus anak, mau masak, mencuci, nyapu, ngepel, bosen ya Bu ya. Nah, bisa juga datang ke saya di Kemayu Rajut, kita bisa belajar sama-sama gratis kalau soal belajar. Ya, luar biasa ya. Kalau saya kalau untuk ngajarin saya nggak gimana-gimana. Yang penting dia bisa dulu. Kita kan senang. Yang penting niatnya ya Iya, kan, Bu. kita kan Niatnya senang. mau. Iya, kita kan senang kalau ada orang yang bisa jadi pandai. Syukur-syukur bisa jadi gimana untuk bisa mencari tambahan Di uang masuk untuk belanja kan. Ya inilah Nih teman-teman caranya. singkatnya Boleh aja sedikit ya. dekat, Bu, biar kan. Sebenarnya sih hanya butuh ketelatenan dan ketekunan aja. Nggak begitu repot. 1 hari bisa langsung bisa. Malah saya pernah ngajarin tetangga itu, waktu dia belajar merajut itu tangannya sampai gemetar-gemetar karena nggak pernah kan, Iya, sampai gemetar-gemetar. Tapi akhirnya alhamdulillah orderan dia malahan penghasilannya malah ngalahin penghasilan suaminya dari merajut ini. Berarti mahal juga. Berapa harganya nih Bu? Kalau misalnya Kalau iya, kalau tas rajut ini kan dia bukan dinilai dari harganya, Iya. dari karya seninya. Iya. Nah, sekarang kan kita kan bikin ini kan tergantung motif, mode, Seni. dan jenis benangnya. Tapi yang lebih dinilai itu jasanya itu kan, luar biasa aja. keruitannya, keterampilannya kan. Kalau seni ini kan sebenarnya nggak bisa dihitung dengan Iya, iya. uang. Kadang Memang kita kan, betul. kadang kita udah senang sayang gitu. Kadang ada orang, saya pernah buat tas itu sampai dihargai orang sampai 1.500.000 satu. Karena dia cantik aja, katanya. Saya suka liatnya, katanya. Kalau saya bikin, bayangin saya buatnya nggak bisa saya itu benang di Apalagi kita diputer-puter. susah banget, serius. Kelihatannya Kalau aku nggak bisa nih. Kelihatannya susah teman-teman, tapi sebenarnya gampang. Yang penting ada kemauan. Buktinya saya udah seumur gini. Yang penting niat. Iya, kan? yang penting ada Gitu. kemauan. Syukur-syukur bisa jadi ladang bisnis Iya. untuk cari tambahan. Kita kan nggak mungkin, Bantu-bantu iya, suami kan? nggak mungkin terus-terusan kita minta uang sama suami kan? Iya. Masa kita hanya sekedar mau beli lipstik aja minta Iya. sama suami kan? Luar biasa. Tuh kayak mana lagi tuh Bu, Nah, lanjutinnya. ini tinggal gini Gak ya. apa-apa sambil ngobrol kan, lanjut aja Bu. Iya. Itu jadi apa nanti tuh Bu? Ini namanya motif bubble. Oh, bubble. Itu motif-motifnya tuh apa aja tuh Bu? Banyak namanya, bisa di googling lah. Kalau disebutin satu-satu habis waktu kita Yang satu Ibu hari tahu nanti. aja lah. Kalau yang saya tahu ini motif bubble namanya. Kalau ini motif strawberry, ini motif diamond namanya. Oh, diamond Iya. luar biasa. Diamond kayak pelajaran juga iya. nih. Tapi kalau untuk pemula
motif diamond ini yang paling gampang. Oh iya. Kalau- jadi simple kan Bu, apalagi kan bentuk kayak gini ya, luar biasa cantik. Kalau adik Rita mau belajar, saya jamin kalau motif ini 1 hari bisa. Kalau Iya. motif ini Ih, bisa. pengen banget Yang penting belajar. ada kemauan. Iya, Ya iya. kuncinya harus ada kemauan dulu. Kalau enggak bisa kan. Cantik banget. Itu kalau misalnya belajar tuh Bu rame-rame ya Bu biasanya. Sebenarnya sih enaknya rame-rame. Karena kalau kita sendirian aja ini Bosan ya Bu. Bosen suntuk. Kalau rame-rame sambil cerita sama teman-teman kan. Biasanya Lama-lama kami jadi gitu kan. ya, biasanya kami sih rame-rame. Tetangga satu komplek tuh udah pinter semua merajut. Ada guru kami, Bu Eli namanya, dibilangnya saya mau bikin kampung ini kampung merajut. Alhamdulillah sekarang satu komplek bisa semua rata-rata bisa merajut. Wah. Cuman ada yang diteruskan ke bisnis, ada yang sekedar untuk pakai sendiri aja. Kalau saya, alhamdulillah ini peluang lumayan. Iya. Ya kan Bu, alhamdulillah nih kan. Jadi selama merajut Ibu udah dapat penghasilan berapa nih Bu? Dia apalah Kalau kalau nom- dipikir-pikir gitu. Kalau nominal, saya nggak mungkin bilang nominal Iya, nominal lah ya, iya. itu Aha. sepertinya nggak enak kita Ya, itu pribadi kan. lah ya. Nggak enak kita sama yang grosiran Iya. nanti kan. Ya kalau jumlahnya adalah selama saya belajar itu mungkin udah ratusan lah saya, ratusan Luar lebih, biasa. 200-an produk sudah saya jual Jual semua. ya, Bu? Iya, heeh. Nah, buat teman-teman di luar sana yang pengen banget punya tas rajut atau segala Iya, macam, yang merajut pakai benang apa namanya nih Bu? Kalau ini namanya jenis-jenis benang ini namanya benang poli Indo. Oh, dia beda-beda nih, Bu? Iya, Oh, benang itu beda-beda, ada macam. guys. Ada yang, kalau untuk yang pakaian bayi, topi bayi itu namanya benang Bali, benang jenis-jenis wool gitu. Ini kan untuk tas, jenis-jenis nilon. Jadi ya. nanti kalau misalnya ada orang yang menawarkan tuh, dia yang milih benangnya atau bagaimana tuh Bu? Iya, kita kasih tahu sama pemesan, kita kasih pilihan. Iya. Dia kadang ada orang kan saya nggak peduli mahal benangnya apa, yang penting kualitas bagus. Kadang ada pelanggan yang seperti itu, ada dia yang mau kualitas, ada yang yang penting saya punya benang yang biasa-biasa aja. Bisa juga dibuatin, tergantung permintaan Oh, tergantung pemesan. permintaan Iya, pesanan juga. Luar biasa ya, dari benang bisa berkarya di rumah kan Bu? iya. Bisa jadi. Jadi ini udah ramai ya, ada banyak banget nih yang udah masuk ke apa namanya Bu? Kemayu Rajut. Nah, Kemayu Ya, Rajut. itu merek itu teman-teman merek rajutan saya namanya Kemayu Rajut ya. Kenapa itu Bu? Sebenarnya ada apa namanya cerita tersendiri di belakangnya. Kan kebetulan nama saya Ayu. Jadi itu singkatan dari kemari. Jadi Kemari rajutnya sama saya aja iya, gitu. yang pengen tas, mana tahu ada ibu-ibu kan kepingin ngasih hadiah spesial untuk suami, hadiah ulang tahun, Iya, hadiah iya, anniversary luar gitu kan. Bisa diam-diam belajar, tahu-tahu ini sayang saya Iya buatin kan? tas, pasti Dia terkejut ya. termotivasi juga Iya, kan buat saya ibu, nih gitu. seperti ini, anak saya ulang tahun kemarin yang keberapa kan, apa dibuatin waktu itu masih belajar juga Iya, kan. iya. Nah, saya buatin 1 bulan buatnya ini kan. Anak saya kebetulan senang dia kan, namanya anak-anak kan suka warna yang cerah-cerah. Apalagi apapun dari ibu pasti senang lah anak-anak ya kan Bu. Nah, luar biasa nih guys. Dan ada satu lagi, merajut ini anak saya semuanya pandai merajut. Wah. Ada anak saya cowok, dia kelas 2, dia pesantren di Jadi Bangkinang. cowok pun banyak. Ini buatan anak laki-laki saya. Oh, ini buatan Iya. anak laki-laki ibu. Jadi kalau misalnya untuk buatan ini laki-laki juga bisa kan? Bu? Bisa, ini kan seni nggak Iya, terpatok seni, sama seni. laki-laki Yes, dan perempuan. perempuan. Justru anak laki-laki lebih kreatif daripada perempuan. Iya. Ini anak saya ajarkan sekali aja dia. Laki-laki dia buat. Dia Luar biasa. penasaran, dia lihat gitu kan, coba abang bu, tanya saya bilang, ngapain laki-laki, malahan dia lebih pintar daripada adiknya yang perempuan. Oh, jadi ini dia yang buat kan? Bu? Iya, itu anak Luar laki-laki saya yang biasa. buat tuh. Jadi kalau untuk perkembangan sekarang ini untuk kedepannya bagaimana ibu maunya Bu? Ya saya berharap mana tahu Iya. bisa dimasukkan untuk pemerintah, tolonglah dilihat usaha ibu-ibu Iya, menengah ke bawah ini. betul. Tolong istilahnya apa namanya,
dibina lah kami ibu-ibu ini Apalagi kan. kreatif ini kan. Iya, apalagi kalau musim corona ini pasti banyak ibu-ibu yang nganggur di rumah, yang biasa ngantor, biasa apa kan, untuk ngisi-ngisi waktu luang bisa kok dijadikan peluang bisnis untuk nambah-nambah pemasukan. Nggak melulu kita nunggu duit dari suami kan. betul. Masa kita cuma mau beli lipstick doang minta dari suami kan. Alhamdulillah bisa kok, alhamdulillah lah. Kalau ditekuni bisa, apalagi yang banyak teman kan, dia melalui Facebook. Instagram. Iya. Jadi di rumah ini memang ada khususnya ya kan Bu? Ada kami pusatnya di perumahan, ada namanya Galeri Chaneli. Disitulah pusat kami belajar Di merajut. mana alamatnya itu Bu kalau boleh tahu? Alamatnya di Jalan Cipta Karya, Gang Lengkepe, Blok A, Blok B, itu semuanya bisa merajut itu, ibu-ibunya. Jadi buat ibu-ibu yang mau merajut, bisa menghubungi Ibu melalui apa Bu? Nanti misalnya Instagram Ibu apa namanya? Kemayu Rajut, tapi Kemayu Rajut. belum, itu baru Instagram baru. Kalau di Facebook udah ada tuh. Cari aja nanti di Facebook Kemayu Rajut, Galeri Chaneli ada itu, dia kita join di situ. Nah, itu buat motivasi ibu-ibu di rumah juga yang mau berpenghasilan seperti Ibu Ayu yang kreatif luar biasa. Buatan seni nih teman-teman, susah banget nih ya kan Bu? Iya. Tapi kalau udah biasa ya nggak susah. Yang penting ada kemauan aja. Iya. Adik Rita pun kalau mau belajar nanti insya Allah saya ajarin. Mau Biar banget. bisa. Karena kita gini, banyak itu teman-teman saya yang sekolah gitu kan, kuliah, selesai kuliah kerja di kantor, di perusahaan swasta apa segala macam. Begitu punya suami, kata suaminya gini, sayang nggak usah kerja deh, kamu di rumah aja ngurusin anak-anak. Banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita punya keterampilan ini kan kita manfaatkan Di rumah kan Bu? Iya, kita Apalagi ini memang enak banget. Keterampilannya bisa di rumah, bisa Iya, di mana-mana pun bisa kan Bu? anak bisa dijaga dengan selamat, kita pun bisa nambah-nambah kantong, isi kantong. Luar biasa. Motivasi Ibu sendiri untuk ibu-ibu di luar sana kayak mana Bu? Kasihlah misalnya sedikit. Iya, ini untuk teman-teman saya seperjuangan, ibu-ibu tercinta, ibu-ibu soleha. Daripada kita menung-menung di rumah, nggak ada kegiatan, bosan, boring kan, isi kesibukan dengan hal-hal yang bermanfaat. Syukur-syukur bisa nambah-nambah pemasukan, ya kan? Iya betul. Tuh bagus tuh buat ibu-ibu di rumah, kita belajar sama Ibu Ayu. Kalau mau juga. belajar datang aja ke Jalan Cipta Karya, Gang Lengkepe. Di situ begitu masuk ke situ tanya aja sama orang situ, di mana di sini belajar merajut, langsung aja nanti dia kasih tahu. Jadi orang di situ udah tahu semua ya? Udah di Galeri Chaneli itu tempat Galeri kami Chaneli. posko namanya sama kami ya, ibu-ibu. Iya. Memang di situ ibu-ibu semua isinya. Oh, itu nggak ada itu Bu laki-laki yang belajar juga? Nggak ada. Oh. Cuman anak saya doang. Khusus ya? Iya, anak saya doang itu yang Khusus laki-laki. perempuan guys. Yang mau belajar kan, mana tahu kepingin belajar merajut. Apalagi banyak ibu-ibu, apalagi musim corona kan. Banyak tuh ibu-ibu yang kantoran pada di rumah kan, Iya. nggak nganggur kan, untuk ngisi-ngisi kesibukan. Dicoba aja dulu. Ada tetangga saya tuh kan, awalnya dia lihat aja. Dicobanya sekali, malahan dia lebih rapi kerjanya. Butuh berapa bulan tuh Bu biasanya? Kalau awal belajar sih, Awal-awal belajar lah. Ibu dulu butuh berapa bulan Bu? oh saya lama, mungkin saya kurang menangkap, namanya maklum ya. Iya. Udah ibu-ibu udah banyak yang dipikirin, Tapi kan Ibu cucian, masih setrika. muda, masih cantik. Alhamdulillah. Ya Allah, luar Jadi biasa. tergantung sebenarnya kalau saya ikutin malah saya nggak bisa lama berbulan-bulan nggak bisa, cuman saya kemauan saya kuat. Saya Apalagi memang nggak ada kerjaan di rumah kan Bu? Iya, nggak Cuma ada. anak Iya, udah besar juga. Iya. Buat adik-adik sekarang kan, buat adik Rita dengan teman-temannya, mana tahu kan mau belajar, nggak apa-apa, kita nggak ada salahnya belajar kan, Iya. untuk menambah pengetahuan. Syukur-syukur bisa nambah Penghasilan pemasukan. sendiri kan? Iya. Gitu. Mungkin buat teman-teman di luar sana mungkin cukup sampai di sini. Ibu ini memberi saya motivasi juga kan Bu, gitu Iya. kan, masalah rajut. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.